yang dikatakan sehingga melukai daripada orang tersebut, anak tersebut, gak usah dipakai dan buang saja jauh-jauh. Makanya di situ Imam Syafi'i bukan memudahkan. Ini hanya sekedar kalau bukan ilmu yang kita ketahui susah untuk disampaikan. Walaupun cara menyampaikan satu dua seperti itu. Tapi yang jelas kalau Imam di luar Imam Syafi'i tidak bolehkan pernikahan orang yang sedang hamil. Walaupun bagaimana itu tidak boleh. Tunggu sampai dia. Maka Imam Syafi'i membolehkannya hanya dalam beberapa, maksudnya asal daripada situ, maka anak itu binnya kepada ibunya. Iya, tapi kalau di bawah itu binnya adalah kepada ini adalah pendapat para ahli ulama yang ada. Tapi kalau lihat daripada Hanafi, Hambali, Maliki, kekembangan nggak boleh. Ini adalah untuk pelajaran agar tidak terjadi perzinahan. Tapi kalau mengatakan buang jauh-jauh kata-kata anak haram, kasihan nantinya. Bila perlu hijrahkan ke tempat lain sehingga orang tidak mengenalnya, sehingga dia bisa percaya diri dalam mengembangkan. Merasakan tentang anak haram Satunya dalam keadaan seperti ini karena manusia atau kita sudah banyak bicara, makanya tidak ada yang selamat karena mulutnya itu sulitnya. Hijrahkan saja. Ya, hijrahkan saja ke tempat yang memang kira-kira keluarga yang mana, dan siapapun yang berani menutupi aibnya seperti itu, jaminan dari Allah kelak di akhirat akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rame-rame untuk menutup aib tersebut. Maka siap untuk ditutup aib kita kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya dari Ibu Diani, silakan Ustaz Dasar Latif. Terima kasih ya. Kegagalan seperti itu yang anak menuntut orang tuanya dan seterusnya. Kegagalan dalam mendidik anak kita. Tidak bisa dipungkiri, orang tua sekarang ini lebih bangga kalau anaknya tinggi sekolahnya, tapi tidak malu ketika anaknya keluar bersama bukan muhrim. Ya, hebat tuh anaknya Ustaz. Kenapa hebat? Masuk SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Gak hebat begitu. Kenapa? Banyak yang pintar bahasa Inggris bu. Masuk SD. Gak percaya? Silakan ke Inggris. Wah, anak semua itu hebat pak. Ya, yang istimewa bu, ibu yang penting, kita punya anak nih pak. Bapak pergi cari nafkah pukul 11, pukul 12 masuk, anaknya nelpon, Pak, saya bangga Bapak cari nafkah untuk saya sehingga saya bisa pakai baju seperti ini. Tapi saya malu kalau Bapak tidak sholat, saatnya sholat duhur. Bapak tidak cari masjid. Wah, itu anak luar biasa. Pernah SMS gitu Pak? Bu, pernah dapat SMS gitu? Paling SMS-nya, Pak, habis pulsa. Ya, nah, Bu, solusinya adalah kembali kepada agama. Anak yang baik tidak akan kita ketemukan dalam pendidikan selain agama. Solusinya adalah balik ke agama. Pertanyaan yang terakhir tadi, karena waktu yang sangat ringkas. Gimana sih berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Sepaham saya, ada beberapa cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Yang pertama, doakan. Ya, doa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada itu bahasa Arab, salah tajwidnya, juga tidak ngerti apa yang diminta. Parah kan? Saya pernah dapat kasus, Ustaz, satu saya, ternyata ada orang yang tidak tahu bahasa Arab, tapi jadi petugas masjid. Ya doalah, Ustaz doakan saya, ibu saya, Allahumma ghfirli, dibilang ibu di belakang, amin, wali walidayya, amin, warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dalam hati saya, kasihan ini ibu, dia pikir ibunya didoakan, padahal ibunya yang baca doa didoakan. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Ibu di belakang amin. Saya ya doanya baca doa khususnya. Mestinya Allahumma ghfir lana. Ya, tidak usah bahasa Arab. Ya. Apa sih yang diminta bagi orang yang sudah meninggal? Kita mintakan kepada Allah. Satu, ya Allah ampuni dosanya. Dua, terima amal ibadahnya. Karena ada amal tidak diterima. Pergi haji karena mau dipanggil Pak Haji. Sumbang masjid karena mau dicoblos. Nah itu enggak bakal sampai. Ya, terima amal ibadah. Setelah